Assalamualaikum Bu, ada Bu Aisyah. Ada. Waalaikumsalam. Ya Bu, mari Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat. Iya, alhamdulillah. Keluarga bagaimana juga? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Kondisinya juga sehat Iya. semua. Bu Aisyah, kita mulai pendampingan ya. Iya Bu. Nah, kita adakan dulu coaching ya. Adapun tujuan dan fokus pembahasan pendampingan kita kali ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan fokus pendampingan yang pertama, refleksi hasil survei, umpan balik dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dan juga keterlaksanaan tahapan baca, serta bagaimana hasil pendampingan selama ini. Iya. Bu, ini ada hasil lembar umpan balik antar rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa. Iya. Di sekolah ini. Ada banyak. Iya. Iya. Nah, kita mulai ya, Aisyah ya. Iya Bu. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi itu? Jelaskan menurut masing-masing responden dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari murid. Oke, yang pertama dari kepala sekolah dulu Bu. Kalau kepala sekolah pinginnya saya meningkatkan menjadi pengajar praktik baik untuk sesama rekan sejawat di sekolah ini. Kemudian kalau dari rekan sejawat membantu sama-sama berinteraksi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran yang di sekolah. Sedangkan kalau bersama murid melibatkan orang tua murid dan juga berkolaborasi dengan murid supaya menghidupkan bagaimana ruang diskusi bersama siswa di sekolah. Seperti itu. Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Rencana saya pertama, saya pengen belajar mandiri dulu dari aplikasi PMM yang sebagaimana digalakkan di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah juga, dan juga dengan orang tua murid untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Siapa saja yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Pertama pastinya dapat dari kepala sekolah dulu, kemudian rekan sejawat, kemudian komunitas praktisi yang ada di sekolah seperti KKG, kemudian murid, tak lupa juga peran orang tua murid. Bagaimana peran orang tua murid? Membuat paguyuban kayak yang kemarin udah terbuat paguyuban di sekolah. Selanjutnya, apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari di modul tersebut? Saya sudah mempelajari modul 2.2. Pertama melalui LMS ada eksplorasi konsep, kemudian sudah masuk juga ruang kolaborasi bersama pengajar praktik sama fasilitator juga. Yang saya pelajari di situ di modul 2.2 itu mengenai pembelajaran sosial emosional atau kita kenal dengan KSE. Nah, seperti itu Bu. Dimana di situ ada lima unsur utama yang harus kita galakkan kepada murid, dan bukan hanya pada murid tapi pada diri kita sendiri pun harus kita galakkan. Pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas ini? Alhamdulillah dalam waktu dekat ini setelah mempelajari dari modul 2 di ruang kolaborasi sudah mulai merencanakannya Bu. Jika sudah, seperti apa perencanaannya yang dibuatkan? Perencanaannya seperti yang saya buat, yang udah tertuang dalam RPP ini, udah RPP modul ajar iya sekarang sudah saya tuangkan di sini gitu Bu. Ya.
Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampu? Harapan saya yang pertama dari diri saya dulu, saya sebagai seorang pendidik harus mampu mengelola perasaan dan emosi saya saat mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, saya berharap supaya murid saya dapat mengenali perasaan dia dan perasaan dia sebelum memulai pembelajaran, saat melakukan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran dia mampu memilah-milah bagaimana perasaannya. Itu Bu. Terus yang kedua, saya berharap dengan pengelolaan KSE ini murid-murid saya dapat berempati, karena sekarang zamannya anak-anak mulai individualis sendiri-sendiri dalam melakukan hal sesuatu. Seperti itu. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Udah, itu di modul yang kemarin saya sudah membuat Bagja yang sudah saya buat sendiri. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Dilihat dari murid yang sadar membersihkan kelas tanpa harus saya suruh sendiri, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Misalnya ketika ada sampah, tanpa walaupun bukan di hari itu dia yang bersihkan, dia sudah mau untuk gerak membersihkannya sendiri gitu. Kemudian waktunya sholat duha, mereka sudah tahu, oh setelah selesai jam istirahat kami melaksanakan sholat duha tanpa ada guru yang membimbingnya gitu. Apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Tantangan yang saya hadapi yaitu membuat kesepakatan antara saya dengan murid. Nah, itu tantangannya, untuk membuat kesepakatannya itu agak sulit Bu sama murid. Tapi setelah berjalannya waktu, saya dengan murid sudah mampu untuk melaksanakannya, karena untuk mencapai kesepakatan yang misalnya mampu bergerak sendiri untuk sholat, mampu bergerak sendiri untuk membersihkan kelas, itulah mereka yang membuat kesepakatan itu yang agak sulit. Tapi sekarang sudah mampu gitu. Itu tantangan yang dihadapi. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Tantangannya yaitu menggerakkan sesama rekan sejawat. Nah, itu kan ada kelompok senior. Nah, ya, itu kan kita butuh pendekatan supaya tercapai visi guru penggerak saya dan sesuai dengan visi sekolah yang sudah kita buat gitu. Jadi tantangannya untuk harapan saya ke depannya saya bisa menggerakkan sesama rekan sejawat, baik yang sesama usia sama saya maupun yang senior. Dengan kepala sekolah? Iya. Kalau dengan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah mendukung. Selama itu baik untuk membuat perubahan sekolah menjadi ke arah yang lebih baik, kepala sekolah pasti mendukung. Dengan orang tua siswa? Kalau dengan orang tua siswa, alhamdulillah sejauh ini orang tua siswa sangat mendukung dan memberi perhatian penuh, karena anaknya banyak berubah gitu. Yang dulunya jujur masih pembelajaran masih berpusat pada guru, semuanya masih apa sama guru, sekarang kan anaknya sudah mau bergerak sendiri, dan orang tua merasa ayo Bu lanjutkan terus, kami dukung Ibu, begitulah bahasanya Bu. Ya, sekian Bu coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Bu.